Cuman ya itu lebih nggak bersosialisasi aja. Oh, ngurangin dengan orang-orang itu ya? Iya, ngurangin bersosialisasi. Jadi habis nyanyi pulang. Kalau ada undangan apa, aku jarang dateng. Warna? Latihan sama Warna, latihan. Kan kita kan udah comeback nih, Warna udah berenam. Jadi kita rutin setiap Senin atau Rabu kita latihan ngumpul. Kalau nggak ngumpul latihan, belajar bikin konten gitu. Terus sama bisnis yang terbaru tadi, bisnis apa nih? Aku lagi ada usaha kuliner. Aku franchise sama adik aku. Dia punya franchise namanya Flat Burger. Jadi burger tapi dia bentuknya kayak datar gitulah. Jadi jadi aku lagi buka itu, lagi ngejalanin bisnis itu juga gitu. Mbak katanya sempet 2 tahun takut untuk ketemu orang gitu ya katanya di online. Dulu? Iya. Nggak 2 tahun sih, lama gitu. Maksudnya kayak kalau ketemu orang tuh kayak nggak tahu harus mau ngapain gitu, kayak nggak pede, kayak nggak tahu harus bersikap seperti apa gitu. Mungkin kenapa Mbak kok bisa kepikiran seperti itu? Kalau dulu sih ya karena aku masalahnya banyak banget bertubi-tubi gitu, sampai aku tuh kalau ketemu orang aku takut nggak nyambung lah kalau diajak ngomong. Sudah gitu aku juga nggak pede gara-gara aku tuh salah ambil keputusan hidup gitu pada masa itu. Terus lebih ke situ sih, lebih kayak pingin membenahi diri dulu. Waktu itu kan hatinya benar-benar lagi down banget ya, benar-benar untuk memulihkan perasaan aku. Sampai kalau ketemu orang tuh aku takut kelihatan banget lagi bermasalah gitu. Itu berarti dari tahun berapa? Dari tahun 2010 pelan-pelan sampai, tapi aku pelan-pelan ya, maksudnya aku nggak bertahap. Pokoknya aku bertahap memperbaiki diri sampai 2017. Tapi aku tetap nyanyi, tetap bergerak. Maksudnya masih bekerja di entertain, cuman ya itu lebih nggak bersosialisasi aja. Ngurangin dengan orang-orang itu ya? Iya, ngurangin bersosialisasi. Jadi habis nyanyi pulang. Kalau ada undangan apa, aku jarang dateng. Gitu. Terus katanya sempat juga ada rasa penyesalan karena gagal membina rumah tangga gitu ya Mbak? Siapapun pasti nyesal ya, gagal membina rumah tangga pasti nyesal. Cuman ya setiap orang kan punya cerita masing-masing. Terus setiap masalah pasti ada hikmah yang bisa dipetik dari situ. Setelah aku jalanin, walaupun awalnya aku takut banget bercerai, takut banget ngebesarin anak sendiri. Tapi setelah aku jalanin selama bertahun-tahun, aku merasa ya mungkin ini yang terbaik ya. Mungkin ada beberapa orang yang idealnya membesarkan anak dengan pasangannya, tapi kalau aku merasa ya idealnya aku memang membesarkan anakku sendiri daripada punya pasangan yang tidak sejalan dan malah bikin anak itu merasa tidak nyaman. Jadi ternyata hikmahnya kenapa akhirnya aku berpisah ya biar aku bisa lebih fokus sama dalam membesarkan anakku gitu. Jadi udah gak nyesel lagi, tapi waktu itu sempat nyesel awal-awalnya. Terus Mbak kan menjadi salah satu sosok single mom yang jadi panutan orang-orang. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Mbak sedikit perjuangan Mbak menjadi seorang single mom? Iya, jadi panutan ya, Masya Allah, itu suatu hal yang berat juga ya, karena kan nggak mudah ya mempertahankan itu. Kalau aku sih lebih dijalanin aja dan lebih peka. Jadi semuanya tuh harus dilihat ke anak lagi, dan yang paling utama sih kita harus bahagia dulu gitu loh. Kita harus bikin diri kita bahagia agar kalau kita bahagia otomatis anak kita bahagia. Kalau kita nggak bahagia, gimana kita bisa bikin orang yang kita sayang itu bahagia kalau kita nggak bahagia. Jadi utamanya pertama kitanya bahagia dulu, terus peka sama apa yang anak rasakan. Jangan terlena dengan masalah, harus cepet ngambil keputusan tindakan gitu ya, mesti yang terbaik buat anak. Pokoknya semuanya difokusin yang terbaik buat anak sih, dan yang utamanya juga selalu berkomunikasi gitu, membangun komunikasi sama anak kita. Untungnya sih aku anaknya cuma satu ya, dan
lebih mudah mungkin buat aku untuk komunikasi, untuk mendidik dia, menanamkan hal-hal positif untuk dirinya, untuk anak aku gitu jadinya. Nah, terus kan ini kan anak makin dewasa. Ada nggak sih Mbak kepikiran buat mungkin Mbak akan menikah lagi gitu atau punya pasangan lagi gitu? Kalau kepikiran sih enggak ya. Aku sampai detik ini masih fokus aja sih sama, karena kan membesarkan anak itu bukan hal yang mudah dipelajari dari sekolah ya. Membesarkan anak itu harus dengan pengalaman. Terus setiap fase tuh beda-beda, dari dia masih kecil, dia memasuki masa remaja, dan sekarang udah masuk fase yang dia menjadi mahasiswa gitu. Gimana caranya aku selalu mendampingi dia biar dia tuh jalannya benar gitu ya, biar mentalnya juga terjaga. Jadi aku sampai detik ini sih masih fokus di situ sih, jadi belum kepikiran untuk menikah lagi. Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan nanti akan ada jodoh buat aku, ya insya Allah semoga kalau memang itu takdir Allah, itu yang terbaik buat aku gitu. Jadi emang nggak Jadi menutup diri. aku nggak menargetkan, tapi aku juga tidak menutup kalau nanti memang masih ada jodoh. Nah, oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih.